Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susanti, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856835985. Baik, untuk praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun bahan dan alat, yang pertama senter, laser, lilin, cermin cekung dan cermin cembung saya menggunakan sendok, busur, dan celah cahaya saya menggunakan sisir, dan kertas putih serta cermin datar. Percobaan pertama yaitu pemantulan tentang cermin datar. Langkah pertama, saya akan menyusun alat. Yang pertama senter, dan celah cahaya saya letakkan di depan cermin. Kemudian langkah kedua, saya akan menyalakan senter. Dan mengamati jalannya berkah cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besar terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Baik, percobaan selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul besarnya sama, yaitu 60 derajat Celcius. Kemudian ketika sudut datang 90 derajat Celcius, maka sinar pantul juga 90 derajat Celcius. Ketika sudut I atau sudut datang 30 cm, maka sudut R atau sudut pantul juga besarnya 30 cm. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya meletakkan lilin di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Selama benda itu saya geserkan di depan cermin, kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang dibentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya juga ikut menjauh. Lalu kita ukur menggunakan penggaris. Jarak antara cermin datar dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar juga sama 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Saya di sini menggunakan sendok. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan, cermin cembung cahayanya menyebar semakin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah
maya, tegak, diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran dengan jarak benda dan jarak bayangan dengan cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin yaitu 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya akan mengubah jarak lilin. Setelah saya ukur jarak 12 cm, lalu untuk jarak lilin dengan cermin saat ini adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar. Selanjutnya, di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi di jarak 36 cm. Pada layar putih, jarak tampak adanya bayangan dan saya jauhkan lagi di jarak 38 cm. Di layar putih juga tidak tampak adanya bayangan. Demikian praktikum saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.